Coba bayangin deh, sebuah ruang kelas di mana setiap murid itu nggak cuma belajar, tapi juga benar-benar paham kenapa mereka belajar. Di mana rasa gembira itu bukan cuma bonus, tapi jadi jantung dari prosesnya. Nah, ini bukan lagi mimpi loh. Mulai tahun 2026, sebuah visi baru bakal mengubah wajah pendidikan Indonesia. Dan di sini, kita akan bedah tuntas cetak biru dari revolusi ini. Dan inilah dia landasan resminya, Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 1 Tahun 2026. Ini bukan sekedar panduan atau saran ya, ini adalah standar proses nasional yang baru, yang bakal jadi DNA dari setiap interaksi belajar mengajar di PAUD, pendidikan dasar, dan menengah di seluruh penjuru negeri. Dan jangan salah, ini bukan cuma sekedar update kecil-kecilan. Peraturan ini bilang dengan tegas kalau kerangka kerja yang lama itu ternyata udah nggak cukup lagi. Dunia kan udah berubah, ilmu pengetahuan, teknologi, masyarakat kita, dan pendidikan kita ya harus ikut ngejar. Ini semacam pengakuan kalau kita butuh sebuah awalan yang baru. Nah, ini nih yang membawa kita ke pertanyaan paling mendasar. Apakah kita cuma dikasih setumpuk aturan baru yang harus dipatuhi, atau jangan-jangan ini sebuah undangan, sebuah tantangan buat kita semua sebagai pendidik buat menata ulang total cara kita berpikir tentang apa sih arti belajar yang sebenarnya? Jawabannya tuh ada di jantung filosofis dari peraturan ini. Di dalam pasal 3, ada 3 prinsip inti yang bakal jadi kompas baru buat setiap guru. Yuk kita bedah bareng-bareng. Prinsip yang pertama adalah berkesadaran. Wah, ini dalam banget artinya. Lebih dari sekedar hadir fisik di kelas. Ini soal mengubah murid dari yang tadinya penumpang pasif, sekarang jadi pilot buat perjalanan belajarnya sendiri. Mereka harus tahu tujuannya kemana, ngerasain dorongan dari dalam diri, dan bisa pegang kendali atas proses mereka sendiri. Lanjut, prinsip kedua, bermakna. Nah, ini jawaban buat pertanyaan abadi setiap murid. Buat apa sih saya belajar ini? Peraturan ini nuntut kita buat bangun jembatan yang kuat antara teori di kelas sama kenyataan di luar sana. Jadi bukan lagi soal hafal rumus, tapi soal gimana caranya mecahin masalah yang beneran ada. Dan yang terakhir, menggembirakan. Tapi jangan salah sangka ya, ini bukan berarti kelas jadi tempat main. Tapi ini soal menciptakan suasana psikologis di mana murid itu ngerasa aman buat mencoba, tertantang buat tumbuh, dan semangat buat balik lagi belajar besok. Ini soal menumbuhkan cinta pada proses belajar itu sendiri. 3 prinsip yang keren banget kan? Tapi pertanyaannya, gimana cara membawa filosofi setinggi ini turun ke bumi, ke dalam hiruk-pikuk ruang kelas setiap hari? Nah, peraturan ini ngasih jawabannya dalam sebuah siklus yang kelihatannya simpel tapi dampaknya luar biasa. Pasal 2 ngasih kita peta jalan yang jelas banget. Rencanakan, laksanakan, dan nilai. Tapi coba deh perhatiin baik-baik kata terakhirnya. Bukan penilaian hasil, melainkan penilaian proses pembelajaran. Pergeseran satu kata ini, wah, ini mengubah segalanya. Oke, yuk kita masuk lebih dalam ke tahap kedua, pelaksanaan. Kira-kira kelas yang hidup sesuai visi baru ini tuh kelihatannya dan rasanya kayak gimana sih? Pasal 9 ngasih kita gambaran yang spesifik banget. Interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang. Coba deh lihat kata-kata ini. Keren kan? Ini kan manifestasi dari 3 prinsip yang kita bahas tadi. Menggembirakan, ada di sini. Berkesadaran lewat partisipasi aktif. Bermakna lewat ruang untuk kreativitas. Semuanya nyambung jadi satu kesatuan yang indah. Dan sekarang kita sampai di bagian yang bakal mengubah peran Anda sebagai pendidik. Ini bukan lagi cuma soal apa yang kita ajarkan, tapi tentang siapa kita di dalam kelas dan gimana kita melihat proses tumbuh kembang bareng murid-murid kita. Lupain deh citra guru sebagai satu-satunya sumber pengetahuan. Pasal 9 mengubah kita jadi 3 hal sekaligus. Teladan yang perilakunya jadi inspirasi, pendamping yang jalan di samping murid, bukan di depan, dan fasilitator yang tugasnya bukan ngasih jawaban, tapi menciptakan lingkungan di mana murid bisa nemuin jawabannya sendiri. Tapi ya, dari semua perubahan yang ada, mungkin yang paling radikal, yang paling beda, ada di tahap ketiga. Penilaian. Siap-siap, karena cara kita mengukur kemajuan bakal dirombak total. Slide ini ngerangkum pergeserannya dengan pas banget. Kita ninggalin zaman di mana penilaian itu seringkali rasanya kayak penghakiman dari atas kan. Sekarang kita masuk ke era di mana penilaian itu adalah sebuah percakapan, sebuah proses refleksi bareng di mana pertumbuhan itu dihargai sama pentingnya dengan hasil akhir. Jadi, kolaboratif itu maksudnya apa sih? Pasal 15 dan 16 menggambarkan sebuah ekosistem penilaian yang baru. Guru bukan lagi hakim tunggal. Penilaian datang dari semua arah, dari refleksi diri kita sendiri, dari kolega, dari kepala sekolah, dan yang paling mengejutkan, dari murid itu sendiri. Ini namanya penilaian 360 derajat untuk pembelajaran.
Oke, coba kita berhenti sebentar di sini karena ini benar-benar sebuah terobosan. Pasal 16 dan 19 ngasih suara resmi ke murid buat menilai proses belajar mereka. Bayangin dampaknya. Murid bukan lagi objek pendidikan, tapi jadi subjek aktif, mitra setara yang suaranya didengerin dan dihargai. Inilah yang namanya demokratisasi ruang kelas. Baik, kita udah bedah filosofi dan mekanismenya. Sekarang, pertanyaan terpenting. Apa artinya semua ini buat Anda besok pagi pas bel sekolah bunyi? Kalau ada satu kalimat yang bisa merangkum seluruh jiwa dari peraturan ini, mungkin inilah kalimatnya, langsung dari pasal 9. Misi kita adalah memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan setiap murid. Pada akhirnya, inilah kebenarannya. Peraturan ini bukanlah daftar perintah yang harus dicentang satu persatu. Ini lebih kayak sebuah kanvas kosong dan seperangkat cat. Sebuah undangan buat kita semua untuk jadi seniman di ruang kelas kita sendiri, untuk melukis sebuah pengalaman belajar yang benar-benar hidup buat setiap murid. Jadi, yuk kita akhiri dengan sebuah refleksi. Pertanyaannya bukan lagi apa yang harus saya lakukan, tapi saya mau jadi pendidik seperti apa? Bagaimana Anda akan merancang pembelajaran yang nggak cuma bikin murid tahu, tapi juga paham dan peduli? Bagaimana Anda akan menumbuhkan kegembiraan di dalam kelas Anda mulai hari ini?